Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran, saya akan bertanya pada kita semua, kebaikan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu? Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua? Iya. Tentu jawabannya masing-masing ada pada kalian. Baik. Sekarang pelajaran kita terkait dengan akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Terdiri dari dua kata, yaitu akhlak dan karimah. Akhlak biasa kita dengar, bahkan sering kita ucapkan, yaitu sikap, tingkah laku, perangai, karakter. Kemudian karimah, karim artinya baik, terpuji, mulia. Jadi, akhlakul karimah berarti akhlak terpuji, perangai baik, tingkah laku yang baik. Sekarang kita akan membahas hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang kejujuran. Apa itu jujur? Nah, pernahkah Anda jujur? Tentu pernah. Mengapa kita harus jujur? Ternyata kejujuran itu sangat penting. Sehingga ada sebuah kisah di zaman Rasulullah itu, ada seorang sahabat yang pekerjaannya itu setiap hari melanggar aturan. Misalnya, dia suka berbohong, suka mencuri, bahkan sudah 90 orang lebih dia bunuh. Suatu saat dia mau bertaubat, maka dia datang sama Rasulullah. Dia terus terang, "Wahai Rasulullah, saya itu akhlakku tidak baik. Suka mencuri, pekerjaanku berjudi, kemudian bahkan sudah banyak orang yang saya bunuh." Kemudian Rasulullah tersenyum, bilang, "Oh begitu ya? Iya. Sekarang saya mau bertobat. Saya ingin menghapus semua kesalahan saya selama ini. Sehingga saya datang bersama Rasulullah, berikan tips atau cara sehingga dosa saya bisa diampuni." Rasulullah tersenyum, kemudian dia bilang, "Kalau begitu cukup satu syarat." "Satu syarat ya Rasulullah?" "Iya, cuma satu." "Wah, jangankan satu, 100 pun saya siap untuk menebus kesalahan saya." "Baik." "Apa itu Rasulullah?" Katanya, "Kamu tidak boleh bohong." "Cuma itu?" "Iya, cuma itu." "Ah, gampang sekali. Kalau begitu, silakan kamu pulang." Di tengah perjalanan, sambil berpikir, Rasulullah ini orang aneh. Saya sudah terus terang, malah dia cuma katakan, "Jangan bohong."
gampang. Terus dia berjalan, dia lihat ada kuda yang diikat di sebuah pohon. Muncul kebiasaan lamanya. Lah, ini kuda tidak ada yang jaga. Kalau saya ambil kemudian saya jual, lumayan. Begitu dia mau buka talinya, dia ingat pesan Rasulullah. Apa itu tadi? Jangan bohong. Nah, kalau saya ambil ini kuda, kemudian ketemu dengan Rasulullah, saya ditanya, kamu pernah mencuri? Kalau saya bilang iya, berarti Rasulullah marah. Kalau saya mengatakan tidak, artinya saya bohong. Tidak jadi. Lanjut dia. Sampai di dekat rumahnya, datanglah teman-temannya. Ayo teman, kita minum. Lah, dia ingat lagi pesan Rasulullah. Kalau saya ketemu Rasulullah, kemudian ditanya, apakah Anda pernah minum? Kalau saya mengatakan pernah, tentu Rasulullah marah. Lalu, kalau saya mengatakan tidak, berarti saya bohong. Seketika itu, dia tidak sampai ke rumah, langsung balik. Langsung menemui Rasulullah kembali. Wahai Rasulullah, Anda benar. Leh, apa ini? Datang-datang bilang Anda benar. Yang satu itu merangkum semua makna yang ada. Saya dilarang berbohong. Ternyata itu sudah mencakup semua. Kalau saya jujur, berarti saya tidak berani lagi melanggar. Mulai dari situ dia sadar, ternyata kejujuran itu sangat penting. Nah, makanya ada istilah mengatakan, berani jujur itu hebat. Kemudian, kejujuran itu sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kenapa? Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Misalnya, kita berbohong itu selalu ada was-was dalam hati kita. Misalnya kita menemukan suatu barang atau benda yang berharga, misalnya uang. Apa yang terlintas dalam hati kita? Itu selalu ada pertentangan. Ambil, tidak. Ambil, tidak. Nah, itu maknanya bahwa kejujuran itu erat kaitannya dengan hati nurani. Nah, bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kata hati, maka itulah yang disebut dengan dusta. Nah, lawan kata jujur adalah dusta atau bohong. Kemudian, pernahkah Anda berdusta? Tentu ada yang mengatakan pernah. Bahkan ada yang mengatakan sering. Nah, itu tidak boleh. Iya. Ingat, dusta itu merupakan sumber kejahatan. Iya, itu contoh tadi yang saya berikan itu, itulah maksudnya dusta merupakan sumber kejahatan. Nah, kemudian hikmah atau manfaat perilaku jujur tentu banyak yang kita sebutkan, antara lain 1, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Kemudian mendapatkan ketentraman.
Orang yang selalu berdusta, berbohong, itu hatinya gelisah, tidak bisa tentram, tidak bisa tenang. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang jujur. Ya, jujur itu hebat. Oke, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.